Halo semuanya, Halo, kembali lagi di Otomotif Talks. Udah langsung aja, War. Nggak usah pakai bibu, nggak usah pakai basa-basi. Kita hari ini mau bahas apa sih? Jadi gini, topik yang kita pilih hari ini itu sebenarnya lumayan nyambung sama episode-episode sebelumnya. Oke, apa itu? Kemarin-kemarin kan kita sering bahas tentang mobil bekas nih. Nah, topik hari ini kita akan bahas Mobil baru? enggak dong. Apa tuh? Kita akan bahas poin-poin penting apa aja sih yang mesti dilakukan ketika kalian baru aja beli mobil bekas. Oke, cakep. Oke, kita akan masuk ke bukan inti masalah ya, introduction ya. Langkah-langkah yang dilakukan setelah membeli mobil bekas ya. Jadi yang pertama itu adalah sebenarnya mungkin gue ngerti sih. Jadi misalkan orang baru beli mobil nih, terus udah beli mobil bekas itu tiba-tiba bingung dia. Gue mesti ngapain nih? Pegangan. Ya, enggak. Ya, gue mesti ngapain nih? Misalnya servis record mobilnya nggak ada gitu. Kalau misalnya ada kan enak tuh, kita bisa nge-track mobilnya udah pernah diservis apa aja, ada pergantian part apa aja gitu. Tapi kan nggak sedikit juga mobil-mobil yang ketika kita beli bekas itu memang nggak ada servis recordnya gitu. Oke, War, sebelumnya belajar dari yang kita pernah lakukan deh, War, di mobil-mobil kita. Lu tuh, contohnya, lu pertama kali ambil mobil lu Yaris itu, hal yang pertama lu lakuin apa? Karena lu, anggaplah lu gak kenal Rehan nih yang pemilik sebelumnya. Terus, lu, apa yang lu lakuin di mobil itu? Jadi sebenarnya nggak berlaku cuman di mobil gue yang sekarang aja sih. Kan seperti yang di episode sebelumnya gue bilang, gue juga udah pernah beberapa kali beli mobil bekas gitu. Pertama yang gue lakukan adalah pasti penggantian oli dulu sih. Oli mesin. Terus kalau misalnya matic kayak oli matic gitu, ya pun walaupun manual juga ya oli transmisi lah gitu. Terus kalau ada gardan belakangnya berarti oli gardan gitu yang gue ganti gitu. Cairan? Pokoknya semua cairan sih. Berikut juga dengan air radiator gitu. Kadang ada beberapa mobil tuh udah tidak menggunakan coolant lagi. Oh, lu balikin ke coolant lagi berarti? Gue balikin ke coolant lagi. Karena apa? Ya, sepengetahuan gue ketika air radiator lu isi air biasa tuh bikin radiator lu tuh jadi karat. Iya, betul. Nggak cuma di radiator sih, di mesin juga sebenarnya. Oh, di mesin tuh kalau misalkan apalagi mobil lu nggak kepake gitu ya, didiemin mulu, itu bikin karat sebenarnya. Iya, potensi karatnya lebih tinggi. Gede banget. Terus apa lagi, War? Makanya coolant itu penting menurut gue. Terus selain itu ya another fast movingnya filter udara, filter kabin. Terus kalau misalnya gudang garam filter? Ya, bukan. Kalau misalnya lucu kayak gue dikit, kenapa sih, War? Kita lagi ini nih, gue lagi serius. Oke. Terus kalau kalau filter bensin, mobil bensin gue agak jarang sih ganti. Tapi kalau mobil solar, filter solar. Gue ganti filter solar. Tuh, gitu. Karena filter solar adalah hal yang krusial. Wajib diganti di mobil. Apalagi penggunaan bahan bakarnya menggunakan biosolar gitu ya. Solar goceng. Kalau lu gimana? Jujur, War, gue nggak kayak lu. Ya udah, gue karena ya frekuensi gue agak lumayan sering beli mobil bekas. Kayak setahun tuh bisa 2-3 kali gitu ya. Jadi ya udah gue liatin tagnya itu tuh, tag yang oli terakhir kapan gitu. Gue liatin aja, terus gue tanya, nih sama yang owner sebelumnya, ini bener diganti ini, Mas? Oh iya bener. Terus ya gue liatin di dipsticknya. Kalau menurut gue masih agak bening, ya udah nggak gue ganti. Nggak lo ganti. Begitupun matic segala macam. Matic gue rasa masih oke, masih enak. Terus kalau misalkan dicek ternyata masih dicek sama mekanik gitu ya, masih oke gitu, ya udah ganti ya. Gue sih ya udah, bener-bener terasa dan kelihatan sama gue aja. Kayak misalkan kayak kaki gitu, misalkan dari awal gue beli kayak kakinya udah bunyi ya, gue pasti ganti gitu. Tapi kalau kayak oli-oli gitu, pasti gue tanya sama pemilik sebelumnya. Pelit sih gue. Nggak, bedanya adalah karena Adit perputaran mobil bekasnya lebih sering dibanding gue. Kalau gue kan kayak beli mobil bekas, beli mobil gitu ya makanya lama, lumayan panjang bisa lah gitu. 20 tahun. Ya enggak dong. Oh enggak. At least yang pasti udah lebih dari setahun lah. Gitu. Jadi makanya gue melakukan itu ya karena ya, dan tentunya juga ya gue kan pasti punya rekomendasi oli sendiri, gue merek dan tipe gitu kan. Pasti ya gue sesuaikan dengan apa yang. Dan
mobil lu itu mobil lu tuh Yaris gitu loh, yang oli mesinnya dikit, murah jadinya kan. Oh iya. Mobil gua S-Class, Iya. Fortuner. Enggak, waktu itu gua pakai Innova diesel. Oh iya, banyak juga sih, iya. Berapa sih? 7 liter, 8 7 liter, iya. Mobil gua tuh Fortuner 7 liter, S-Class 8 liter, G-Class 8 liter, ya kan. Yang sekali ganti oli tuh cekek, ya. Bisa-bisa gua nggak makan seminggu gitu loh. Itu lumayan gitu. Nah, tapi menariknya Fortuner itu juga gitu. Gue dulu emang nggak ada tagnya itu, jadi gue oli mesin gue ganti. Tapi oli Matic gue tahan nih. Akhirnya kan mobil gue upgrade, modifikasi segala macam. Matic itu gue dipakein gue trans kan, otomatis itu turun oli Matic ya kan. Tapi pas dicek dia masih merah, masih bagus, ya udah gue tap lagi, gue masukin lagi. Bisa gitu? Iya bisa, nggak gue ganti. Nggak riskan emang kayak gitu? Kata orang sih masih oke gitu loh. Gitu? Ya udah biarin aja gitu loh. Terus apa lagi, War? Gue busi juga gue ganti sih biasanya. Gue kebetulan Fortuner gak gue ganti sih busi ya. Nggak ada. Oh iya, lupa. Aku lupa. Jangan sampai kalian beli mobil diesel, datang ke bengkel, mau Ganti ganti oli, busi. ganti busi. Bingung tuh. Oke, kalau tadi kan yang berhubungan dengan yang perolian cairan-cairan di mobil lah. Mesin berarti ya, lebih ke mesin dan Iya benar, kaki. ke mesin ya. Yang kedua adalah safety-nya. Oke. Jadi kayak meliputi ban, terus bohlam-bohlam, wiper gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau ban ya pertama dilihat dulu, gue yang pertama lihat adalah kembangannya dulu kan. Kembangannya masih oke nggak nih? Kalau menurut gue masih oke, habis itu next ke tahun produksinya. Kalau udah tua gitu ya? Kalau udah tua, walaupun kembangannya masih tebal gitu, riskan kan. Biasanya ban yang namanya karet itu kan ngetas. Iya. Dan pasti rasanya suaranya udah mulai berisik ya kan. Ya gitu-gitulah kalau untuk ban yang gue lihat adalah itu. Yang kedua adalah perbohlaman. Oke. Kadang ada beberapa mobil yang masih dipakai sama ownernya. Kadang bohlam rem yang nyala cuma misalnya rem yang ketiga tuh yang di atas. Third brake lampnya. Sedangkan lampu rem utamanya udah pada mati gitu. Itu juga menurut gua penting gitu, dan lampu depan. Oke, tapi sebenarnya kalau bohlam itu menyangkut ini ya, modifikasi dan personalisasi bener ya. Karena misalkan lu dapat mobil nih, terus lu rasa lu kurang terang gitu lah. Itu bisa ganti menggunakan misalnya bawaannya halogen gitu ya. Iya, diganti pakai xenon, HD. Ya, HD bisa atau LED. Iya. Gitu. Nah, ini kita masuk ke tahap sebenarnya udah yang modifikasi ya, jatuhnya. Udah modifikasi. Personalisasi dengan masing-masing selera pemilik gitu. Kayak itu tadi bohlam. Bohlam juga ada yang model-model gitu War sekarang. Lampu sen. Sendajal. Yang di TikTok rame tuh. Iya kan? Kalau lu tertarik nggak pasang sendajal tuh? Gue takut flashernya rusak. Rusak nggak sih War sebenarnya? Waduh, itu gue juga belum pernah ganti sih. Iya kan? Itu kan ya kalau zaman dulu itu tuh yang sebelum sendajal itu banyak banget yang pakai LED gitu War. Terus pas dinyalain jadi cepet gitu, tet gitu. Tapi yang sekarang sih enggak sih. Cuman gue nggak ngerti sih itu dipasangin apa dulu. Iya, dia bakal ngerusak flasher apa enggak tuh gue juga nggak paham. Karena sampai sekarang gue juga belum pakai gitu loh. Tertarik sih. Gue kasihan orang yang di belakang atau di depan itu kayak. Iya pas desain. Iya. Mata tuh bisa kunang-kunang kayak habis ngelas nggak pakai kacamata. Iya. Ada temen kita kayak gitu ya. Ada sih. Terus setelah itu dia jadi hobi ngesen nih, tadinya jarang ngesen. Jarang ngesen, bener-bener. Bagus sih, jadi suatu habit yang bagus sebenarnya. Iya, bener. Terus juga, ini War, kaca film. Oke. Biasanya tuh kalau yang udah mobil-mobil tangan pertama dari baru, yang orang dulunya tuh service rutin. Sering ke bengkel, sebenarnya merawat mobil, tapi kadang-kadang ada yang suka diperhatiin tuh kaca film, kaca film ya, yang sampai bule-bule gitu loh, diskon yang dari 60% jadi transparannya udah, terus udah keriting gitu. Nah itu sebenarnya iya mesti ganti nggak sih Mar? Nah ya kalau udah keadaannya udah ibaratnya tingkat kegelapannya udah diskon, menurut gue ya perlu diganti sih. Tapi itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi iyalah. Jadi misalnya lo owner sebelumnya pakai kaca film 80%, sedangkan lo nggak terbiasa tuh dengan 80%, jadinya bahaya. Bener. Nah iyalah, ya kalian sesuaikan tuh dengan apa yang biasa kalian pakai gitu. Karena misalnya 40% gitu. Karena di Indonesia juga aneh sih ya, nggak ada standarnya. Nggak ada standarnya. Mau terang mau gelap tuh ya udah. Bebas suka-suka. Iya, kalau di luar negeri tuh setahu gue di Malaysia aja tuh harus terang kacanya. Ya gimana ya? Ya selera sih sebenarnya. Ada yang suka gelap,
mungkin kalian mau macam-macam di mobil. Waduh. Ada atau yang makan, iya, makan atau macam-macam tuh banyak. Iya, nggak macam-macam yang aneh-aneh kan. Tapi ada juga yang terang. Kalau gue suka terang sih. Gue juga suka terang. Iya kan? Kayak mobil gue sih banyak kan terang kecuali Fortuner. Iya. 36 gue terang, Jeep Mercy gue terang. Karena selain membantu looks mobilnya, iya kalau dari gue sendiri gue nggak terbiasa dengan kaca film gelap. Iya, pusing gue kadang-kadang. Sama. Iya. Kayak jadi kalau malam, apalagi kalau hujan tuh wah linglung banget iya, tuh mobil. Betul. Dan biasanya kalau gue tuh mobil tua pakai yang terang jadi kelihatannya muda gitu. Kalau udah mobil tua dipakai kaca gelap tuh kayak tua banget ini mobil gitu loh. Lalu kita ke step selanjutnya adalah ini bukan personalisasi lagi sih, War. Masalah safety lagi sebenarnya, balik ke safety lagi. Apa tuh? Ini jadi muter-muter ya, ya nggak apa-apa lah. Kampas rem. Oh iya. Terus juga kampas rem sih. Kampas rem dan disnya. Oh iya betul. Itu penting, itu sangat penting. Dan kampas rem itu nggak perlu takut kok. Jadi emang setiap mobil itu bukan diciptakan sih. Spare part itu diciptakan ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 100 lah. Oh ini ya grade-nya. Grade-nya. Jadi ya sesuaikan dengan budget. Tapi biasanya kalau Toyota gitu yang ori nggak mahal sih justru. Iya. Kalau Toyota Honda sih so-so lah. Pun ada pilihannya ibaratnya brand aftermarket yang harganya lebih murah tapi udah ternama. Performanya lebih bagus iya, gitu. Dan udah ternama kayak Brembo gitu misalkan. Contohnya atau Bendix gitu. Kayak Fortuner gue tuh ada yang OEM-nya berapa, yang Brembo-nya berapa. Brembo itu bisa lebih murah bahkan. Iya. Nah itu juga ada di BMW sebenarnya. 36 itu yang Brembo itu lebih murah dibandingkan OEM-nya. Dan Brembo udah tahu lah lu semua, ya. Terkenal lah. Udah terkenal. Terus juga ini nih War, ini lucu nih. Gue tuh ambil Fortuner itu orangnya hobi banget naruh parfum di dalamnya, War. Parfum-parfum yang nyebelin itu loh, yang apa? Bukan salah jeruk sih. bukan. Yang apa? Yang bikin stain ya? Iya, yang liquid itu loh. Iya. Bukan yang digantung kayak lettertris gitu. Liquid gitu tuh. Iya, paham. Itu pas gue cabut semua, terus gue nggak pakai mobil 2 hari, gue jemur, gue masuk, buset, baunya kayak kulit proyek. Waduh. Apek gitu. Apek, iya, asem banget. Itu kemungkinan bisa jadi ya salah satunya dari filter kabin juga ya. Udah ganti langsung. Oh udah ganti? Iya, karena mungkin sudah kelamaan ya, udah bertahun-tahun pakai, dia kebiasaan dengan pakai parfum kayak gitu, jadinya jadi kena si evapnya. Oh iya, evapnya benar. Evapnya berlendir gitu, War. Harus dibongkar dan sebor semua. Memang ya gue belum tahu ini valid atau enggak, tapi memang ada beberapa yang bilang kalau penggunaan parfum di dalam mobil tuh lumayan bikin evap jadi berlendir gitu dan bau, nyebelin banget. Iya. Mungkin sisi ruangan, sisi kabin itu jadi wangi sebenarnya, cuman ya gitu deh. Pas pertama kali AC nyala tuh asamnya ya Allah kayak ketek kuning gitu kan. Tahu. Pas pertama kali nyala tuh iya. Dan nggak cuma itu, War. Ya ini sebenarnya bukan masalah evap ya, tapi ketika kalian mendapatkan mobil, sebisa mungkin cek aja filter cabinnya, filter AC. Iya, filter AC. Karena nggak mahal sebenarnya harganya. Mungkin range-nya 20 sampai 50 ribu lah ya. Ya paling nggak nyampe 100 ribu deh biasanya. Itu murah dan benar-benar sebenarnya ngecek gampang. Buka laci, kalau mobil Jepang kebanyakan buka laci, ada kayak kompartemen khusus gitu. Buka lagi, itu tinggal dicek. Kalau kotor, buang aja ganti baru, beli Tokped aja. Dan itu sangat ngaruh ke semburan anginnya. Bener. Kadang kalau udah kotor banget tuh angin kok rasanya pelan banget nih gitu. Begitu bener. Diganti filter kabinnya anginnya jadi kenceng lagi. Iya. Dulu gue sering banget tuh kayak gitu tuh dulu. Mobil temen gue kayak kurang dingin nih. Itu bener gue buka, filter kabin saya gue buka, gue buang ke jalan. Gue pernah nyewa rental mobil dulu lagi di luar kota. Asik kok panas, gue iseng aja gue buka. Kotor banget gue buang. Iya. Tapi gue ingetin yang punya, lu beli Tokped dah, murah kok. Taruh main ke rumah gue lagi, gue pasangin dah, gampang kok kalau yang nggak ngerti ya. Iya. Gitu. Sama, baik lagi, War. Dikit lagi ke masalah parfum itu. Yang nyebelin Fortuner gue tuh, boot panel pada rusak, War. Ninggalin stain gitu kan dia. Iya. Itu nyebelin banget, bener-bener ada noda, terus si boot panelnya jadi kayak luntur luka gitu iya. Aduh sayang banget sebenarnya. Jadi pastiin kalau misalkan punya mobil, beli mobil bekas itu ya itu parfum liquid itu agak jahat sebenarnya. Agak jahat ya. Jadi selain ngecek filter sama yang semprot-semprot juga jahat loh, Dit. Nah, gue belum pernah dapat dan belum nyoba sih. Kalau yang semprot tuh katanya lumayan berpengaruh juga sama evap gitu. Jadi mungkin yang aman ya yang digantung-gantung yang tidak ada cairannya gitu. Iya, benar. Dan tidak mengeluarkan gas atau
ya partikel-partikel Iya, gitu pokoknya lah. yang nggak liquid lah ya pokoknya Iya. intinya. Nah tadi nyambung lagi ketika misalnya yang tadi gue bilang penggunaan ban tadi ya. Oke. Ketika lo habis ganti ban, ya udah sekalian aja habis itu langsung spring balancing. Gitu. Nah betul, habis kayak kaki juga. Oh iya, Iya kalau kan? misalnya ada PR kaki-kaki ya udah kayak ya misalnya ganti ban, terus misalnya kaki-kaki apa yang perlu diganti ya diganti gitu. Terus ya udah finalnya adalah spring balancing. Spring balancing supaya mobil kalian tuh enak digunakan ketika berjalan gitu ya. Iya, dan ya kadang kan kalau mobil misalnya springnya udah ngaco kan makan ban juga. Kan? Bener-bener makan ban jadi nggak awet gitu. Iya, ya, terus nggak- kalau misalnya balancingnya belum final balance, ya beter gitu. Iya, iya. Iya, apalagi kalau di speed tinggi gitu, berasa banget. nggak enak. Itu nggak mahal kok. Balancing tuh mungkin sekitar 20 sampai 30 ribu seban nih, sepelek. Iya. Ya, sama spring. Kalau spring mungkin price-nya sampai jauh gope ya. lah, iya. Tergantung bengkel aja tuh. Tergantung ya. bengkel, benar. Kalau kita langganannya 150 ribu. Iya. Udah naik juga tuh dari 100 ribu. Iya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih, konklusi. Nah, lu nih War, lu kan yang tadi menerapkan apa aja tuh yang Ya, dituin yang gua kan. bilang tadi. Kira-kira perlu budget berapa sih kayak gitu? Nah, Kalkulator dong keluarnya, susah juga ya. kalau itu ya menurut gua budget ya mungkin setiap mobil dan setiap apa namanya orang akan beda-beda Iya, ya. Kan bengkel juga akan beda-beda juga. Jadi menurut gua sesuaikan dulu ya pasti kan kayak kemarin yang udah gue saranin ketika lo ambil mobil bekas ya lo spare budget. Nah, spare budget orang kan pasti kan akan beda-beda nih. Iya. Nah, dari situ kalian bisa tentukan prioritasnya. Oke. Apa dulu nih yang PR utama. PR utama Iya, gitu dan yang paling mengganggu bagi kalian gitu. Kalian tentuin prioritas mana. Oh, misalnya aduh kaki-kaki bunyinya udah nggak karuan banget nih. Berarti kaki-kaki dulu lah yang benerin gitu. Itu lumayan sebenernya ya, tergantung mobil juga. Kalau kayak kaki tuh bisa 3 juta kali ya? Mungkin. Iya kan, Bisa. Ya tergantung. kalau misalnya sepele banget mungkin bisa cuman 500.000. Iya, bener. Terus apalagi ya, oli yang nggak, misalkan udah nggak dapet PR nih, Iya. nggak ada PR kayak kaki, tapi pengen ganti oli gitu. Oli dan tune up gitu ya. Iya. Ya mungkin sejutaan gitu kali. Juta, oke. Itu kalau mobil Jepangan ya, rata-rata yang 4 silinder gitu. Iya, iya. Kalau 6 silinder mungkin siapin sekitar 1,5 kali ya, Iya. tambahin gope dikit lah. Terus juga coolant, ganti coolant itu berapa? Coolant tuh ya beda merek beda ini, yang murah-murah tuh yang 80.000 1 galon tuh juga ada sih. Cukup ya 1 galon ya, berarti ya? Gue lupa lagi, kayaknya cukup deh. Oke. Kayaknya cukup deh. Kalau ganti busi sih udah cunap, pakai cunap tuh udah pasti ganti busi. Ya busi kan juga ya ada yang iridium ada yang biasa. Iya. Harganya kan juga lumayan beda. Tergantung. Nah, kalau bohlam, bohlam juga macam-macam. LED itu mahal kan? LED itu mahal sih. Ada yang Mahal. ada yang 1.500, ada 1.500.000 maksudnya, ada yang 600.000 juga ada kan? Iya, ada. Terus apalagi kaca film. Kaca film juga jauh. Kalau iya. misalnya pakai brand yang top brand itu mungkin bisa 10 juta kali. Iya benar. Kaca film. Ada yang Sedangkan kalau yang biasa-biasa aja mungkin Gope. Gope juga ada. Iya, ada yang juga. anti gores gitu Iya, kan? iya, sebutan anti gores. Iya, yang asal gelap doang dah pokoknya, kagak Nggak ada tolak panas. iya, kagak retak panasnya, benar-benar hitam doang, kayak Iya. gedung. Benar-benar kayak gedung. Terus juga filter AC. Nah, filter AC udah gue sebutin tadi 20.000 sampai 30.000. Tapi tergantung kalau misalkan ternyata lu dapat mobil yang parfumnya itu kenceng, yang liquid gitu. Ya evapnya jadi berlendir ya mesti bersihin evap. Nah, gitu. kayak gue kemarin habis 2,5 juta. Lumayan kan? Itu ganti evap apa? Enggak, dibersihin doang. Oh. Tapi karena bongkar dashboard itu loh, Oh, iya, ongkosnya iya, terus iya, iya. sekalian ganti yang lain kan. Apalagi mobil Eropa gitu buka dashboard kan Lumayan. sulit ya. Iya, mahal. Terus apa lagi nih? Kampas rem, udah sebutin juga tadi. Kayak kampas rem dan disc itu variatif juga harganya Variatif, sebenarnya. iya. Ada yang kalau nih gambarannya Yaris dan Fortuner gitu ya, Iya, Toyota iya, itu iya. kampas tuh 500, disc tuh. Nah, disc ini juga menarik sebenarnya. Kalau lu berasa mobil disc geter, jangan langsung ganti, bisa Bisa dibubut. tapi tergantung ketebalan dari disc brake sendiri ya. Brake-nya. Bobot itu berapa? Or? Kira-kira? Gua lupa. 300 berapa? 300-an ya. 300. 300-an tapi depan doang ya. Ya, enggak kan? Enggak, karena belakang gua tromol, nggak bisa dibubut. Iya. Nah itu, tapi, nah ini sebenarnya dibubut sama beli baru tuh beda tipis sebenarnya, War. Emang dis? Fortuner murah, cuma 500.000 sebenarnya. Oh iya? Iya. Itu OM Toyota? OM.
Oh. Kalau Brembo tuh mahal, agak mahal, tapi emang dia kualitasnya katanya lebih bagus di atas OM, 1,2 nggak salah. Oh. Tapi waktu itu gue juga bubut sih, karena getar banget. Itu balik ke kalian lagi, balik ke budget dan ya kalian ke depannya mobil mau diapain nih? Kalau misalnya mau dimodif gitu, misalnya kayak misalnya Fortuner bisa performa bisa nambah jauh, ya daripada dibubut, kalau misalnya ada budget lebih ya sekalian upgrade aja. Sekalian upgrade, bener. Tapi ada yang cara mudahnya, cara murahnya itu bubut sebenarnya. Cuman agak nggak lama sih sebenarnya umurnya. Iya, benar-benar. Cuman bisa lah setahun lah. Iya. Terus apalagi, spring balancing udah sebutin juga tadi sekitar 300 sampai 500 lah. Iya, ya. Kurang lebih sekitar segitu. Apalagi, filter bensin. Gua selama punya mobil bensin nggak pernah ganti filter bensin lagi. Gak pernah lu? Nggak pernah. Dulu waktu Karimun ganti fuel pump setahun sekali. Iya. Tapi fuel pump itu udah nyatu sama filternya, jadi sekalian keganti gitu. Oke. Kalau gue agak lumayan sering sih, karena gue konsumen Pertalite kan. Jadi kalau misalkan servis ganti oli tuh pasti gue ganti filter bensin. Oh gitu. Tapi kalau kayak G-Class tuh, filter bensin nggak mahal sih, 150.000 200.000 gitu. Itu udah ori, bukan ori sih, maksudnya yang biasa dipakai di bengkel-bengkel kebanyakan lah. Dan itu kualitasnya juga bagus sebenarnya gitu loh. Itu penting sih. Iya, mobil Jepang juga rata-rata segitu sih. Karena filter bensin ketika dia udah nggak nyaring, ya umur fuel pump mobil akan pendek, jadi pendek gitu. Kesumbat gitu loh, kayak ya apalagi bensin nggak bagus gitu ya. Bensin Pertalite, terus yang premium kalau masih ada gitu. Atau kebetulan misalnya ngisi di pom yang perputaran bensinnya jarang, itu kan kualitas bensinnya akan apalagi kalau mungkin dapetnya di daerah, bisa jadi kan bensinnya kurang bagus. Iya, bisa aja gitu. Tapi yang penting ketika misalnya kalian habis mobil bekas, yang penting itu adalah maintenance dulu baru modif. Nah, iya sih, benar. Itu yang penting. Ya itu opini gue ya. Karena ya mobil kan akan kalian pakai gitu. Maksudnya ya itu safety kalian selama perjalanan lah gitu. Oh iya. Jadi yang diprioritaskan adalah ya maintenance dulu baru modif gitu. Oh ya, bener sih. Kayak fast moving yang tadi sebutin juga ya. Kayak oli. Kecuali mobilnya pristine banget atau nggak kilometer rendah banget. Tetap ada yang masih kita. Pasti ada yang udah berumur ya. Iya, bukan berumur sih, maksudnya kayak ada yang kita nggak yakin gitu loh. Iya kan, kayak oli gitu kan. Ya kalau balik lagi, kalau orang kayak gue cuek sebenarnya sama oli. Kalau kayak orang kan nggak cuek gitu loh. Ada yang harus olinya merek tertentu gitu kan. Terus juga kayak apa lagi ya pasti ada lah mobil seperti mobil apalagi udah berumur tuh pasti ada yang mesti diganti-ganti gitu loh. Iya sih bener juga. Iya, tergantung lu semua deh mau gimana gitu kan. Kayak gue misalkan kayak kaki ada bunyi dikit gitu pasti gue ganti sih. Sama. Iya kan. Langsung aduh apa nih? Iya. Gitu. Tapi ada juga orang yang kayak masih maksudnya belum gimana banget gitu. Iya, kayak shockbreaker gitu kan. Iya, makanya udah mantul-mantul gitu. Baru habis itu dimodif ya kan. Iya, benar. Jadi sekian aja nih ya episode kita kali ini ya. Iya, sebenarnya masih berkesinambungan lah sama episode topik kita sebelumnya. Iya, jadi kita emang intinya adalah merimain dikit kan. Jadi kalau udah beli mobil bekas jangan puas dulu. Jangan. Kita harus belanjain dikit gitu kan. Kita harus siapin budget. Pasti. Sebelum modif jangan lupa di maintenance dulu. Dibener-benerin. Oke. Jadi gitu aja video kita di episode keberapa? Gue lupa lagi. 4 ya? Apa 5 sih? Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya ntar ya tau lah lu urutannya. Ada di judulnya tuh. Oke. Jadi sekian dulu video kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Yes. Terus apa lagi? Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke. Di @askawara dan @aditwidutomo. See you on next episode. See you on next video. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.